Halo, selamat malam pemirsa. Bawaslu Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan surat rekomendasi terkait kegiatan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang membagi-bagikan susu pada saat Car Free Day di Jakarta. Tentu saja hal ini positif untuk Bawaslu setelah sebelumnya masyarakat menilai Bawaslu melempem karena selalu lambat dalam menangani laporan pelanggaran pemilu. Semua mengharapkan agar Bawaslu semakin berani untuk menindak pelanggaran pemilu lainnya tanpa pandang bulu dan tanpa terpengaruh intervensi pihak manapun. Itu yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, mengawal Bawaslu tetap bernyali. Bersama saya Afiani Malik. Mengawal Bawaslu tetap bernyali. Setelah lama dinilai tidak bernyali, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jakarta Pusat mulai unjuk keberanian. Mereka memutuskan ada pelanggaran hukum dalam kasus bagi-bagi susu di Car Free Day, Jakarta oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Ketegasan itu patut disambut positif, tetapi belum cukup. Keberanian Bawaslu Jakarta Pusat ditunjukkan pada Kamis 4 Januari lalu dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran merupakan aktivitas politik dan bentuk pelanggaran. Mereka pun merekomendasikan temuan itu kepada Bawaslu DKI Jakarta dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kelakuan Gibran disebut bertentangan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12/2016 tentang pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Karena pelanggaran putra Presiden Joko Widodo itu berada di level provinsi, penuntasannya pun di tangan Bawaslu dan Pemprov DKI. Kini di tangan kedua institusi. Pertaruhan bahwa negara memang tegas, berani, bernyali terhadap siapapun, anak siapa saja yang diduga melanggar bergantung. Kepada Bawaslu Jakarta Pusat, kita mengapresiasi. Ketegasan seperti itulah yang semestinya diperlihatkan jauh-jauh hari. Keberanian seperti itu pula yang harus dipertontonkan untuk kasus-kasus pelanggaran pemilu lainnya. Pelanggaran yang belakangan kian terang-terangan, kecurangan yang dari hari ke hari justru makin telanjang. Masih banyak dugaan pelanggaran pemilu yang menunggu jawaban. Salah satu yang menjadi sorotan ialah kasus bagi-bagi uang oleh Gus Miftah di Pamekasan, Jawa Timur. Penceramah nyentrik itu diduga melakukan politik uang untuk memenangkan Prabowo Subianto Gibran. Gus Miftah boleh membantah. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran sah-sah saja menyangkal, akan tetapi kasus seperti ini pantang ditutup dengan bantahan dan sangkalan. Ia harus diselesaikan dengan upaya penindakan oleh Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Soal terbukti atau tidak adanya pelanggaran, itu urusan belakangan. Yang penting, Bawaslu tegas, berani, bernyali, dan tentu saja meninggikan independensi. Dan tanda-tanda ke arah keberanian itu juga mulai tampak ketika Bawaslu Pamekasan menyatakan bahwa aksi Gus Miftah itu diduga melanggar pidana pemilu. Kasus pemberian dukungan oleh Cawapres Gibran oleh belasan anggota Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat, juga menunggu penyelesaian. Mereka memang sudah mendapatkan sanksi administrasi dan hukuman disiplin, tetapi masih jauh dari cukup. Undang-Undang Pemilu tegas menggariskan bahwa aparatur sipil negara atau ASN harus netral. Maka dari itu, ASN yang berpihak harus tegas ditindak. Kita dukung Bawaslu Jabar yang sedang menangani kasus ini. Kita ingatkan agar mereka berani dan bernyali. Kita juga perlu ingatkan bahwa dugaan adanya fakta integritas penjabat Bupati Sorong, Yan Pitmoso, dan Kepala Badan Intelijen Daerah Brigjen TNI TSP Silaban untuk memenangkan Capres Ganjar Pranowo belum jelas penuntasannya. Politik uang dan ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri termasuk penyakit paling merusak kualitas pemilu. Masih banyak penyakit-penyakit lain. Hingga 3 Januari 2024 saja, Bawaslu sudah menerima 704 laporan dari masyarakat dan mendapati 312 temuan dugaan pelanggaran pemilu.
Tentu, laporan dan temuan itu tidak boleh cuma menyesaki memori komputer Bawaslu. Ia wajib dituntaskan setuntas-tuntasnya, setegas-tegasnya. Sebagai wasit yang menentukan fair tidaknya pemilu, adil tidaknya kompetisi demokrasi, Bawaslu harus kita bantu. Ia juga mesti kita awasi, kita kawal agar berani, bernyali, tidak goyang oleh intervensi sana-sini, tidak putus asa pada tekanan penguasa. Berulang kali kita suarakan di forum ini, pemilu hanya berkualitas jika pelaksanaannya berkelas. Pelanggaran adilnya ditindak, pantang dibiarkan. Jangan biarkan mereka yang punya kewenangan, yang didukung kekuasaan, berbuat semaunya. Dan pemirsa, itu yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, mengawal Bawaslu tetap bernyali. Dan sudah bersama dengan saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat malam. Malam, Afi. Mas Arief, Bawaslu RI ini memutuskan tidak ada pelanggaran saat Gibran bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun yang terbaru ada rekomendasi. Tadi saat Prime Time News saya wawancarai salah satu anggota Bawaslu RI mengatakan itu bukan putusan ya, tapi rekomendasi dari Bawaslu Jakarta Pusat bahwa Gibran dianggap melanggar Pergub DKI soal CFD tahun 2016. Tapi dua keputusan ini kan membingungkan masyarakat. Harus seperti apa masyarakat bersikap atas dua putusan ini? Yang satu bilang melanggar, yang satu rekomendasi. Masyarakat harus tahu ada 4 acuan terhadap jenis-jenis pelanggaran pemilu. Yang pertama adalah jenis-jenis pelanggaran terhadap administrasi pemilu. Kedua adalah tindak pidana pemilu. Ketiga adalah etika penyelenggaraan pemilu. Dan keempat adalah undang-undang lainnya atau perundangan lainnya yang mungkin terkait dengan berbagai macam hal yang terkait dengan perda di berbagai macam daerah. Jadi empat itu merupakan salah satu hal yang harus kita jadikan acuan. Mungkin Gibran memang tidak melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu dan itu sudah digarisbawahi oleh Bawaslu RI. Tetapi untuk Bawaslu daerah, mereka pun berhasil melihat adanya pelanggaran lain di luar dari tindak pidana pemilu, yakni pelanggaran perundangan lainnya. Karena sudah ada sebuah peraturan yang digariskan oleh Gubernur DKI Jakarta tahun 2019 tentang pelarangan kegiatan yang terindikasi melakukan sebuah kegiatan-kegiatan politik di CFD. Dan bukannya karena apa-apa, karena CFD itu merupakan sebuah ajang yang sangat-sangat seksi buat politisi untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Masyarakatnya karena banyak masyarakat di situ. Dan tapi bahayanya juga banyak dan insiden-insiden juga banyak sehingga Perda atau Gubernur DKI memastikan bahwa CFD harus steril. Dan itu merupakan salah satu bagian dari sejarah yang atau pelajaran politik yang kita lakukan atau yang digarisbawahi oleh warga Jakarta. CFD tidak boleh jadi ajang politik. Nah, satu hal yang amat disayangkan, di saat Bawaslu Jakarta Pusat bisa mengidentifikasi adanya pelanggaran, kenapa Bawaslu Pusat justru buru-buru bilang bahwa tidak ada pelanggaran tindak pidana? Ya, memang tidak ada pelanggaran tindak pidana pemilu, tapi ada pelanggaran perda lainnya yang pada akhirnya juga bisa dilihat oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Kenapa ada satu yang bisa melihat dan satu tidak bisa melihat? Nah, itu pertanyaannya. Kalau misalnya sekarang kita merasa bahwa wah, kita harus melihat bahwa dari sisi positif, bahwa ada Bawaslu daerah, Jakarta Pusat, Pamekasan, Batam, itu dengan amat sangat berani mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran dari paslon. Nah, sekarang kenapa Bawaslu Pusat, Bawaslu Nasional tidak memiliki nyali yang sama, dan itu merupakan salah satu hal yang amat sangat disayangkan. Tetapi kalau kita mau berpikiran positif, tenang Afi, di daerah ternyata nyalinya lebih besar. Mas Arief, tapi ada yang merasa bahwa tidak terima, tentu dari tim Prabowo Gibran yang mengatakan bahwa sebentar, itu bukannya ranah dari Bawaslu untuk melihat atau menilai aturan lain. Ada bahkan pihak ini berniat untuk melaporkan keputusan atau rekomendasi itu ke DKPP. Kita simak selengkapnya statement dari Hinca Panjaitan berikut ini. Bawaslu unprofesional, tidak profesional, maka jalurnya adalah ke DKPP. Untuk apa? Untuk mengingatkan para teman-teman yang berfungsi mengawasi, menjalankan tugasnya secara benar, secara profesional, seturut dengan etika dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, kami kemarin, PKN, secara resmi sudah melaporkan Bawaslu Kota Administratif Jakarta Pusat ke DKPP.
Ya, satu pihak TKN Prabowo Gibran melaporkan Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP dianggap tidak profesional. Namun di sisi lain masyarakat merasa, oh ada gregetnya akhirnya Bawaslu, ada nyalinya juga. Mungkin bisa Jakarta Pusat ya, Jakarta Pusat ya, yang Jakarta Pusat ini mungkin juga bisa mewakili rasa keadilan dari sebagian masyarakat. Lalu bagaimana Mas Arief melihat laporan yang dilakukan oleh tim Prabowo Gibran melaporkan Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP? Tidak ada masalah. Seluruh hal yang pada dasarnya menjadi sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan umum itu boleh dilaporkan ke DKPP dan ini merupakan salah satu jalur atau prosedur yang memang bisa dilakukan. Jadi itu memang hak dari paslon atau kubunya atau tim suksesnya. Tetapi sekarang yang harus kita lihat dari Bawaslu adalah memang menjadi salah satu risiko tugas mereka untuk mendapatkan pelaporan. Karena kalau di Jakarta Pusat mereka dilaporkan ke DKPP, yang di Batam dilaporkan ke polisi bahkan. Jadi itu merupakan salah satu risiko jabatan. Dan saya rasa ranah hukum memang harus menjawab ini semua untuk pada akhirnya bisa kita tunggu apa yang menjadi keputusan DKPP seperti apa, apakah bisa mencerminkan apa yang diinginkan oleh publik atau justru memperlihatkan kembali kelemahan yang terjadi di kasus-kasus sebelumnya. Dan ini merupakan tes. Ini merupakan sebuah batu ujian buat kita semua, khususnya di KPP, untuk bagaimana mereka bisa secara bijak memberikan keputusan atas situasi ini. Oke, Mas Arief, kita harus jeda. Nanti kita akan bahas, termasuk juga kami putarkan tanggapan dari Ketua Bawaslu sendiri. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jadi yang diputuskan oleh Bawaslu RI adalah tidak terpenuhinya unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Ya, tindak pidana pemilunya. Jadi ketika teman-teman itu terus ya dalam masalah pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, maka prosesnya adalah kajian dan kemudian teruskan dengan rekomendasi. Nah, kemudian masuk ke DKI Jakarta sekarang. DKI Jakarta akan melakukan rekomendasi kepada Gubernur DKI. Kita belum ya sampai saat ini, tapi tentu kita perhatikan setiap kasus yang kemudian dilaporkan ke DKPP, terutama terhadap bawahan kami di tingkat kabupaten kota. Akan ada pendampingan? Ya pasti didampingi, nggak mungkin tidak didampingi. Ini Ya, baik. Mas Arief, tadi Ketua Bawaslu mengatakan bahwa menjelaskan kurang lebih apa yang menjadi perbedaan keputusan dan rekomendasi antara Bawaslu RI dengan Bawaslu Jakarta Pusat. Namun diberikan bantuan hukum menghadapi pelaporan dari tim Prabowo dan Gibran. Ada yang melihat bahwa kok ini nggak kompak sih? Harusnya kan Bawaslu RI Pusat dengan kabupaten kota saling mendukung. Ini kok malah jadi seakan-akan menganulir, bukan bertentangan lah keputusannya. Atau mengabaikan beberapa hal ya. Karena gini, sekali lagi harus kita jelaskan kepada publik bahwa ada 4 acuan pelanggaran terhadap pemilihan umum atau kegiatan yang terkait dengan pemilihan. Pertama adalah pelanggaran yang terkait dengan administrasi pemilu. Kedua adalah pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu. Ketiga, etika penyelenggaraan pemilu. Dan keempat, perundang-undangan lainnya. Dan perundang-undangan lainnya adalah termasuk perda. Dan perda yang mengatur bahwa di CFD tidak boleh ada kegiatan politik itu ada di Jakarta. Nah, sekarang apakah Gibran akan bagi-bagi susu kalau dia tidak jadi cawapres? Ya, apakah ditemani calon anggota legislatif juga? Betul, ada pasca segala macam dan itu merupakan salah satu hal yang mungkin dijadikan sebagai salah satu indikator oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Dan itu yang pada akhirnya juga kita sesalkan. Di saat Bawaslu Jakarta Pusat saja bisa mengidentifikasi pelanggaran keempat tersebut, perundangan lainnya tersebut, kenapa sekarang Bawaslu Pusat itu tidak mau mendukung bahwa memang ada pelanggaran di perundangan lainnya, yang pada akhirnya memang penghukumannya bukan oleh Bawaslu, penghukumannya nanti diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta apa. Dan saya yakin ini penghukuman tidak akan fatal. Penghukumannya hanya justru akan jadi pelajaran buat kita semua bahwa jangan main-main dengan CFD, jangan mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran perda, dan itu merupakan pelajaran yang pada dasarnya bisa diberikan oleh Gibran kepada kita semua. Semua calon. Nah, jadi kalau Mas Arief melihat bahwa ini bukan mereka ini nggak solid karena masuk angin kanan kiri atau gimana? Karena kan ini urusan politis ya. Ada yang mengatakan bahwa loh kenapa yang pusat nggak bernyali lebih kuat atau lebih berani yang daerah gitu ya? Harusnya.
Ya sekarang pada intinya kita tunggu. Ya mungkin belum saja terucap bahwa ya memang Gibran tidak melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu, tetapi Gibran melakukan pelanggaran terhadap peraturan lain. perundangan lainnya. Dan itu merupakan salah satu hal yang sudah direkomendasikan oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Nah sekarang tinggal seberapa jauh Bawaslu Nasional, Bawaslu Pusat mau mengendorse hal ini, karena kalau Bawaslu Pusat kan hanya menyatakan bahwa memang Gibran tidak melakukan tindak pidana pemilu. Nah sekarang tinggal apakah mereka akan saling dukung atau tidak, kita nantikan saja. Apakah ini merupakan sebuah hal yang memang belum atau memang tidak. Jadi ya ini merupakan salah satu hal yang harus kita tunggu. Mas Arief tadi sempat mengatakan bahwa ini batu loncatan kan. Ini ada harapan baru bagi masyarakat untuk Bawaslu lebih bernyali. Kita juga melihat ada beberapa laporan yang masih ditunggu perkembangannya. Soal bagi-bagi uang Gus Miftah, kemudian juga ada deklarasi dari Satpol PP Garut. Dengan momentum ini Mas Arief, seperti apa sebaiknya kita mendukung Bawaslu untuk bekerja? Karena jujur kan kita sempat merasakan ada keraguan publik dalam kinerja Bawaslu. Ternyata kita tidak terlalu harus ragu-ragu banget gitu ya, karena Pamekasan menunjukkan keberaniannya. Bahkan sentra Gakumdunya juga tampak sangat solid. Lalu di Batam juga meskipun sampai harus dilaporkan kepada pihak kepolisian, itu juga mereka tetap teguh. Nah sekarang yang meskipun di Garut Bawaslu-nya belum terlihat belum memberikan komentar soal dugaan-dugaan si Cecep CS dari Satpol PP ini. Nah, ini semua merupakan salah satu pertanda ya bahwa kita masih bisa melihat adanya titik yang cerah, titik yang terang di daerah terhadap bagaimana regulasi-regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan kampanye pemilihan umum ini bisa ditegakkan. Sehingga apabila sekarang kita merasa bahwa kita pesimis terhadap Bawaslu, jangan. Kalau misalnya tadi Afi tanya apa yang publik harus lakukan, kita terus harus dukung, kita terus harus bisa berpartisipasi, bahkan dengan kekuatan kita sebagai netizen, kekuatan kita dengan gadget device kita dan media sosial yang ada gitu ya. salah satu hal yang pada akhirnya merupakan salah satu bentuk partisipasi yang paling ampuh. Di sebuah negara yang kalau tidak viral tidak jadi kebijakan, ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya merupakan kontribusi kita yang paling kontributif buat bagaimana kita menguatkan Bawaslu khususnya. Baik, Mas Arief, kita harus jeda. Nanti kita lihat dan kita bacakan seperti apa tanggapan dari netizen dari berbagai platform media sosial. Tetaplah bersama kami di Editorial Malam. Ya baik, Mas Arief dan juga pemirsa, kami tampilkan hasil polling yang kami lakukan di aplikasi Instagram @MetroTV. Pertanyaannya, menurut Anda apa pelanggaran yang paling merusak kualitas pemilu? Jadi netizen di Instagram melihat politik uang itu yang paling merusak. Setuju. Ya, namun ada yang mengatakan ketidaknetralan alat negara. Lebih banyak mengatakan juga ya dua-duanya ini. Kalau saya akhirnya 29% ya. 29% yang irisan antara dua pilihan itu Bagaimana dengan netizen di aplikasi X? Ini lebih bulat lagi angkanya, 80% mengatakan bahwa memang pelanggaran yang paling merusak kualitas pemilu politik uang dan juga ketidaknetralan alat negara. Dua-duanya bahaya dan keduanya benar, betul. Keduanya adalah benar. Kita bisa melihat bahwa memang masyarakat sudah mulai sadar mana yang kemudian akan membahayakan mereka sebagai pemilih, mereka juga lebih kritis sebagai pemilih. Mas Arief, kita sambungkan dengan tema kita pada malam hari ini. Bagaimana dari Bawaslu bersikap ketika masyarakat juga sudah mulai kritis. Tapi kita tahu bahwa keputusan Bawaslu bisa saja tidak bisa diterima oleh salah satu paslon. Dan jangan sampai itu menimbulkan gesekan terhadap simpatisan dan pendukungnya. Apa yang perlu menjadi pegangan? Salah satu hal yang harus jadi pegangan adalah bahwa proses apa yang ditetapkan oleh Bawaslu lalu dilaporkan ke DKPP atau dilaporkan ke polisi, itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan politik. Nggak ada masalah. It's their job untuk TKN itu melaporkan Bawaslu ke DKPP. Dan itu hak mereka juga. Jadi sekarang kita serahkan semuanya kepada DKPP atau bahkan kepada pihak kepolisian atau sentra Gakumdu untuk bagaimana mereka memperlihatkan bahwa mereka netral, bahwa satu-satunya keberpihakan mereka adalah kepada publik, satu-satunya keberpihakan mereka adalah kepada negara ini. Jadi itu adalah tesnya. Dan apabila mereka gagal menjalani tes ini,
taruhannya adalah kualitas pemilu kita. Kalau kualitas pemilu kita tidak baik, kita tidak akan mendapatkan pemenang yang akan mendapatkan legitimasi dari publik. Ingat Afi, 2014, 2019 seburuk-buruknya pemilu kita, keterbelahannya secara sosial, pada akhirnya legitimasi terhadap siapa yang menang itu amat sangat penting. Jadi ini merupakan salah satu tes kepada kita semua, Sentra Gakumdu, DKPP, dan pihak-pihak yang pada akhirnya terlibat seperti polisi. Ini merupakan salah satu hal yang mereka harus pahami bahwa ini adalah tes. Menang bukan hanya sekedar menang, tapi juga diperlukan legitimasi kuat dari publik untuk menerima pemimpin terpilih mereka. Baik Mas Arief, terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini, dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita jumpa di pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Bye. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.